Kalian istisna ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik, istisna, apa itu istisna? Monggo Pak Agus. Istisna pengecualian. Pengecualian, ada berapa lafadznya istisna itu? Ada 8. Ada 8. Dari 8 lafadz itu dibagi berapa kelompok, Pak? 3. Tiga. Kelompok pertama? Illa. Kelompok 2? Khasa'ih. Ghairu, siwa, sawa. Ghairu, siwa, sawa. Nah, 4 ya? 4. Kalau yang kelompok ketiga? Khola, ada, hasya. Nah, dihafalin ya. Kalau nggak dihafalin ya tahu. Kemudian kaidahnya illa. Wasdiu. Gimana kaidahnya? Atau masuk nggak kemarin? Oh, nggak pada. Saya Pak Agus, apa? Illa jika kalimatnya positif dan lengkap, sempurna. Mustasna harus nasab. Wajib nasab. Terus yang kedua? Yang kedua, jika kalimat negatif dan sempurna, mustasnanya boleh nasab, boleh badal. Boleh badal untuk badal ke mustasna min. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga, jika kalimat tidak lengkap dan negatif. Maka mustasnanya dibaca mengikuti sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Kalau ghairu dan siwa, Pak Angga, gimana? Ghairu, siwa, sawa itu? Kata setelahnya gimana? Kata setelah ghairu, siwa, sawa itu dibaca apa? Dibaca mansub, Ustaz. Setelah ghair dibaca mansub? Kalau kalimatnya kan ada kaidahnya seperti ini. Iya, ada kaidahnya. Nah, kan setelah kata ghair, siwa, suwa dan sawa itu ada isim kan setelahnya. Nah, isimnya itu dibaca apa? Kalau tadi setelah illa kan ada kata isim. Nah, wajib dibaca nasab, ada yang boleh nasab, boleh badal, ada yang sesuai kedudukan kan. Nah, kalau ghair kata setelahnya gimana? Ghair itu dibaca jer sebagai mudhofun ilaih. Jadi kata yang ada setelah ghair, siwa, suwa dan sawa wajib dibaca jer sebagai mudhofun ilaih. Ini kaidahnya. Nah, sekarang ghairnya yang bermasalah. Ya kan? Wajib dibaca nasab ghair itu ketika jumlahnya positif dan sempurna. Dan bisa dibaca nasab ghairo, boleh juga dibaca sesuai dengan mustasna minhu ketika kalimatnya negatif dan sempurna. Dan kalau kalimat negatif dan tidak sempurna, maka ghair ini sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Paham ya? Sekarang khala, ada dan hasa. Apa kaidahnya, Pak Agus? Itu sesuai. Sesuai mana? Ada sesuai. Bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja. Lupa saja. Bisa jadi dua bentuk. Khala, ada dan hasa itu bisa dalam dua bentuk. Pertama, kita jadikan khala, ada dan hasa sebagai fi'il madi. Yang kedua sebagai huruf jar. Nah, maka kata setelahnya khala, ada dan hasa, isim yang ada setelahnya boleh kita baca nasab ketika kita jadikan dia fi'il mad. Boleh kita baca jar ketika kita jadikan dia huruf jar. Ya. Boleh lupa. Kita masuk ke latihan. Gimana mau latihan nih kalau udah lupa kaidahnya? Baik, silakan nomor 1 dari latihan 2. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Semua orang merugi kecuali orang yang beriman.
Semua orang merugi. Kecuali orang yang Orang yang beriman. al-jami'u Apa? orang merugi itu ya istilahnya. Khasirun. Khasirun orang yang merugi. Kalau banyak khasiruna, khasirina. Khasiruna illa mu'min. Illa mu'minan. Ulangi. Khasiruna Orang merugi. orang merugi. Bukan itu, semua orangnya mana? Kan meruginya di situ. Semua orangnya mana? Kullun nasi khasiruna, gitu kan? Semua orang merugi. Kullun nasi khasiruna. Kullu sebagai mubtada, an-nasi mudhafun ilaih, khasiruna khabar. Kemudian baru kasih kecuali illa mu'minan. mu'min, orang beriman. Orang beriman. Wa kullun nasi kullun nas khasirun. Oke, mubtada khabar. Di sini kasih illa gitu ya. Jumlah negatif atau positif nih? Positif. Sempurna enggak? Sempurna. Sempurna. Maka di sini mukminnya gimana? Dibaca nasab atau gimana? Dibaca mansub. Dibaca mansub. Betul? Positif, sempurna. Maka dibaca mansub. Nah, mansub jangan ragu-ragu karena hafalannya masih goyang-goyang. Nih. Nah, wajib. Ya. Kullun nasi khasiruna illa mu'minan. Wajib mu'minan. Kenapa? Tadi positif dan sempurna. Mana mustasna minhunya di sini? Mana? Kullu ya. Semua orang kecuali mu'min. Selanjutnya yang kedua, silakan Pak Angga. Tidak ada para siswa yang sedang berdiri kecuali Ali dan Zaid. Sedang berdiri ya, berarti fi'il apa? Mudhari. Tidak ada para siswa yang sedang berdiri kecuali Ali dan Zaid. Berarti ini kalimat negatif atau positif? Negatif. Negatif, tidak ada kan? Ya. Pakai la. Iya. Berdiri apa? Koma berarti Mudhari'nya. yaqumu. La yaqumu. La yaqumu. Tullabu. La yaqumu at-tullabu. Bagus. Illa Ali wa Zaid. Ali. Masalahnya Ali ini aliyun, aliyan, aliyin gitu ya. Wa Zaid, wa Zaidin, Zaidan, Zaidun. Baik, ini mau dibaca apa nih Adi setelah ila? Setelah ila kan dibaca apa? Kalimat negatif. Disebutkan enggak mustasna minhu? Disebutkan. Nah, berarti apa kaidahnya kalau dia negatif? Apa? Sempurna dan negatif. Sempurna dan negatif. Berarti apa kaidahnya? Setelah ila? Sempurna dan negatif bisa jadi mansub, bisa jadi badal. Nah, bisa jadi mansub, bisa jadi badal. Antum boleh baca ini aliyun. Boleh juga baca aliyan. Kalau di sini aliyun, maka di sini zaidun, atof. Ya. Kalau di sini aliyan, maka di sini zaidan. Paham ya? Paham sih paham, cuma nggak ada yang hafal ngacaunya kan situ. Padahal paham itu butuh hafalan. Paham aja nggak hafal nggak ada gunanya. Gitu kan? Baik. Nomor 3, tidak aku cintai selain Allah, kemudian Rasulullah, kemudian ibu dan ayahku. Baik. Tidak aku cintai, aku tidak mencintai, gitu ya.
Artinya kan gitu. Aku tidak mencintai, betul? Berarti la ahabba la ahbabtu atau la uhibbu. La uhibbu. Nah, la uhibbu illallah illallah ha hu hina. Ha, kenapa? karena kembali ke kedudukannya sebagai Pakai apa? maf'ul. Maf'ul bih. Nah, la uhibbu illallah sebagai maf'ulun bih dari uhibbu kan? Betul? Siapa yang aku cintai? Hah? Allah. Berarti Allah sebagai maf'ul. Aku tidak mencintai kecuali Allah. Siapa yang aku cintai? Allah. Berarti Allah maf'ul bih. Dibaca nasab. Kenapa jumlah negatif dan tidak sempurna? Maka sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Summa Rasulullah. Rasulullah atau Rasulah? Rasulah ya. Kenapa? Rasulah. Baik. Kenapa ini Rasulah? Nah, masalahnya tuh nggak ingat ini. Apa ini summa? Apa ini summa? Summa adalah huruf atof. Atof kan? Nah, apa artinya kemudian? Kan sama dengan atof wa. Ikut kan dia. Berarti Rasulullah kenapa? Rasulullah atof kepada Allah. Kemudian summa ummi wa abi. Nah. Summa ummi wa abi. Kenapa kita nggak boleh pakai wa di sini, harus pakai summa? Wajib nggak boleh pakai wa ya? Nggak boleh menyamai kedudukannya. Nah, kalau pakai wa itu kedudukannya setara. Makanya nggak boleh pakai wa, harus pakai summa. Artinya setelahnya, berarti setelah Allah. Jangan bilang dan Allah, berarti setara. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, yang keempat. Zaid menyukai semua buah-buahan kecuali apel. Zaidun yuhibbu kullu fawakih. Bagus. Zaid yuhibbu kulla fawakihi illa tufahan. Lihat kalimat negatif positif. Disebutkan nggak musnad minhu? Disebutkan. Baik, berarti apa kaidahnya? Boleh nasab, boleh juga badal. Nah, ini kaidahnya lupa terus. Positif semua ini ya. Kalimatnya? Kalimat positif apa ini? Menyukai, betul. Apa? Yuhibbu siapa ini yang yuhibbu? Zaid ya. Yuhibbu Zaidun kulla fawakihi kulla fawakihi illa tufahan boleh ya, harus tufahan. Ini kulla kan juga asal, maka tufahan illa tufah. Nah, semua siswa itu pandai kecuali yang malas. Nah, kullu tullabi mudhafun ilaih. kullu tullabi Mahiruna ila malas apa malas? Orang yang malas lah ya, bukan malasnya aja, tapi orang yang malas. Kecuali kaslanu, kaslani.
kaslana sebagai apa mansub kalimat negatif atau positif? positif Ustaz. Disebutkan nggak mustasna minhu? Siswa Ustaz, disebutkan. Sebutkan. Berarti dia gimana kalau disebutkan? Boleh dibaca? Kalau sempurna dan positif ini Bukan. wajib. Ini kan positif ya. Kemudian disebutkan mustasna minhu kan? Ya, Berarti wajib mansub Ustaz. wajib mansub. Berarti Kaslana. kaslanan, wajib kaslanan. Kullu tullabi mahiruna illa kaslanan, wajib kaslanan. Baik. Susah ya? Karena kaidahnya banyak. Iya. Makanya nanti kalau ketika ketemu illa, ketemu goiru, ketemu khola, ada dan hasa, itu kan kita kembali ke kaidah-kaidah itu semua. Betul nggak? Kalau enggak ya pasti itu ya lali benar. Latihan yang ketiga, jelaskan i'rab kemudian terjemahkan teks. Silakan. Siapa tadi? Kullu syai'in yarqusu illa Idza kathura illa al-ilma. Baik. Kullu syai'in yakhusu idza katsura illal ilma. Baik, jumlah negatif atau positif ini? Positif. Positif. Disebutkan enggak mustasna minhu? Disebutkan. Mana dia? Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu. Baik, berarti ini positif dan disebutkan mustasna minhu. Maka setelah illa itu hukumnya apa? Dibaca apa? Masuk. Makanya di sini al-ilma, wajib al-ilma. Ya kan? Kemudian ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Mana isim? Kullu. Kullu. Syai'in sebagai Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Yakhusu Sebagai khobar. khobar, bagus. Idza Bila isim. Isim syarat. Isim syarat. Katsura jawab syarat. Jangan seperti itu. Katsura itu isim atau fi'il dulu? Isim. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik. Siapa fa'ilnya? Apa namanya? Mustatir. Takdirnya Takdir huwa. kembali ke mana? Kembali ke kullu syai'. Kullu syai'. Nah, maka kullu syai' itu yakhus jika kullu syai' itu katsura. Ya kan? Gitu kan ya? Segala sesuatu itu yakhusu, murah. Jika segala sesuatu itu banyak. Betul nggak? Cabai kalau lagi banyak murah, Pak. Kan kayak gitu kan ya? Sekarang Illa kecuali ilmu kalau banyak tambah mahal, betul? Antum kalau ilmunya tinggi diundang buat ngisi lebih mahal, tergantung ilmunya, kan gitu. Kalau ilmunya sedikit maka lebih murah, gitu. Baik. Maka di sini illa sebagai apa? Ya. Apa kita bilang illa ini? Huruf Ada tulisan istisna. Nah, al-ilma mustasna. Nah, insyaallah. Baik, yang kedua i'rabnya silakan Pak. litumu'i lughatun insaniyatun la ya'habuha illa ashabu al-qulubi. Nah, lid dumu'i. Li itu huruf jar, dumu'nya adalah majrur. Lughatun mungkin gini ya. Mungkin kalau tahu terjemahnya Bingung ini Ustaz. iya, oke. Makanya nggak bisa menyebutkan kedudukan karena lil dumu'i. Lid dumu'i, li itu memiliki. Dumu'i itu air mata. Air mata itu memiliki, itu terjemahnya. Bukan memiliki air mata, tapi air mata itu memiliki.
Air mata itu memiliki lughatun, memiliki bahasa. Air mata itu memiliki bahasa. Bahasa apa? Bahasa insaniyah, bahasa kemanusiaan. La yafhamuha, yang mana bahasa itu tidak ada yang memahaminya. La yafham, fahima yafhamu, memahami. La yafhamuha, tidak ada yang memahami bahasa itu illa, kecuali ashabul qulub, orang yang memiliki hati. Kecuali para pemilik hati. Baik, sekarang dari terjemahannya itu, bahwa air mata itu memiliki bahasa kemanusiaan, yang mana tidak dapat memahami bahasa itu kecuali orang yang memiliki hati. Baik. Liddumu, ini adalah khobar muqaddam. Nah, kita belum belajar masalah khobar yang dikedepankan. Lughatun adalah mubtada yang dikebelakangkan. Insaniyatun adalah na'at untuk lughatun. La harfuna nafyin. Yafhamu fi'lul mudhari. Yafhamu. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada siapa yang tahu? Afan. Fa'ilnya bukan dhamir mustatir fa'ilnya. Siapa yang tahu fa'ilnya siapa? Siapa yang tidak memahami kecuali pemilik hati? Siapa yang memahami? Pemilik hati. Itulah fa'il. Tidak ada yang memahami bahasa itu kecuali pemilik hati. Siapa yang memahami? Pemilik hati. Berarti kata yang ada setelah ilah sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Kenapa? Kalimat la yafhamuha illa ashabul qulub, kita ambilnya dari la-nya itu ya. Itu adalah jumlah negatif. Betul, adalah. Kemudian disebutkan enggak mustasna minhu? Tidak. Maka kata setelah ilah yaitu ashabu sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Kedudukannya sebagai apa tadi? Fa'il. Maka dibaca rafa, ashabu al-qulubi. Nah. Maka la yafhamuha, yafhamu fi'lun mudhari'un. Kemudian domir ha itu adalah maf'ulun bi. Hanya itu adalah maf'ulun bi. Illanya adatul istisna, ashabu fa'il dari yafhamu wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, al-qulubi mudhafun ilaih. Contohnya terlalu berat. Pelajaran masih apa? Masih pemula, tapi contohnya terlalu berat. Selanjutnya, kullu ummati ma'afan illa mu'afan illa mujahirina. Nah, semua umatku mu'afan, dimaafkan. Mu'afan, semua umatku dimaafkan, kecuali al mujahirina, orang-orang yang jahir. Mujahir, orang yang apa arti mujahir? Sebentar, kita buka kamus. Apa? Orang yang berbuat dosa. Betul? Orang yang berbuat dosa terang-terangan ya. Al-mujahir itu orang yang berbuat dosa terang-terangan dan dia tidak bertobat. Jadi mujahir itu nggak bisa terjemahan satu kata, sudah harus apa tafsir sudah. Mujahir itu adalah orang yang melakukan dosa terang-terangan dan dia tidak tobat. Maka semua umatku itu akan dimaafkan kecuali dia ini.
Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dan dia tidak. Baik. Oh ini hadis ya, makanya butuh apa? Butuh tafsir. Baik, kullu ummati mu'afan. Mu'afan ini adalah isim apa ini? Isim maf'ul, ya kan? Siapa tahu fi'il madinya apa? Apa panjang ya? Apa yu'afi terus mu'afatan dan mu'afin mu'afan, ya. Mu'afin nggak pakai ya, nggak pakai alif, mu'afan pakai ya. Berarti isim maf'ul yang dimaafkan. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan dan tidak bertobat. Baik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah, bagus. Mana mubtada? Kullu bagus. Ummati adalah mudhafun ilaih. Kemudian mu'afan ya. Mu'afan isim maf'ul itu. Iya, isim maf'ul itu sebagai apa? Semua umatku adalah dimaafkan. Khobar, bagus. Setelah khobar ada adatul istisna. Kalimat negatif atau positif? Positif kan? Positif. Kemudian disebutkan nggak musasa minhunya? Kullu ummati. Berarti wajib setelahnya dibaca mansub. Sudah mansub belum ini? Mujahirina. Mansub nggak? Sudah. Apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena jamak Mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Masya Allah. Nyambung ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut yang keempat. Mal fasyalu illa hazimatun mu'aqqatatu takhluqu laka furasan najah. Furasan najah. Nah. Baik. Al-fasal artinya apa? Gagal, bagus. Hazimah ada artinya apa? Kekalahan. Muaqqatah apa artinya? Muaqqatah ini berarti apa? Isim maf'ul juga ya. Muaqqatah itu sementara artinya. Kemudian takhluqu khalaqa, yakhluqu apa? Menciptakan. Laka untukmu. Furas peluang bagus. An-najah Sukses. Nah, sekarang terjemahkan. Tidaklah kegagalan kecuali ya yang mukadamnya kabar mukadamnya. Yang mana? Azimah ini sebagai Naat. Azimah ya. Azimah sebagai apa? Kabar. Mubtada ya. Jadi kekalahan tidak Tidaklah kegagalan itu kecuali dia adalah khobar berarti ya. Kecuali hazimah. Kecuali dia adalah kekalahan sementara. Gitu kan? Yang akan menciptakan peluang untukmu. Peluang keberhasilan untukmu. Ulangi coba. Tidaklah kegagalan kecuali merupakan suatu kekalahan sementara yang akan menciptakan peluang keberhasilan untukmu. Nah, kita i'rab sekarang. Ma sebagai apa? Nah. Kata dia antum terjemahnya udah betul, masa nggak tahu ma? Tadi tidaklah kegagalan, berarti ma apa? Nahi, manafi. Nafi. Kemudian al-fasal. Kenapa dibaca rafa fasal? Mubtada, bagus. Ila adatul istisna. Setelah illa berarti
dibaca apa ini? Rafa. Kenapa dibaca rofa? Karena negatif tidak sempurna. Nah, berarti sesuai kedudukannya. Apa kedudukannya? Sebagai khobar. Sebagai khobar, bagus. Muaqqatah sebagai apa? Muakkatah sebagai Azimat. dia ini ya. Nah, Na'at sahih. Na'at dari hazimatun muaqqatatu. Muaqqatatun misalnya ini ya, tanwin ya. Tanwin itu. Hazimatun muaqqatatun. Takhluqu fi'il apa? fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya hazimah. Hazimah. Baik. Kemudian laka, Jar majrur. kemudian furasa, Mudhari. Bukan. Dia maf'ul bih. maf'ulun bih, nam an-najahi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Selanjutnya yang kelima. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Dakhala yadkhulu artinya apa? Masuk al-jannah Surga. kecuali nafsun apa? Jiwa muslimatun. Apa sih artinya aslama yuslimu islaman, muslimun muslimun? Apa? Orang yang jiwa yang berserah diri atau jiwa yang selamat. Maka la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Terjemahkan. Tidaklah masuk ke surga kecuali jiwa yang selamat. Naam. Jumlah negatif atau positif? Negatif. Ada nggak mustasna minhu? Tidak ada. Oke, berarti setelah illa itu sesuai kedudukannya dalam kalimat. Apa kedudukannya? Siapa yang masuk dalam surga? Jiwa. Berarti jiwa sebagai fa'il. Kemudian muslimatun sebagai maf'ul. Jiwa yang selamat. Oh, betul. jiwa yang. Oh ya. Oh. Nah. Harus betul-betul jeli ya, nggak bisa sambil ngelamun, nggak bisa. Betul-betul. La harfu nafyin. Yadkhulu fi'il mudhari. Kemudian al jannata adalah maf'ulun bi. Illa adatul istinna. Nafsun fa'il. Muslimatun na'at. Baik. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Kesulitannya apa ya? Kesulitannya itu mungkin kurang beronja, kurang menghafal. Ya, karena banyak sekali memang, terlalu banyak memang kaidah-kaidahnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh serius, buktinya banyak yang bisa kok. Gitu. Banyak yang bisa kok. Iya. Yang kullu ummati mu'afatan tadi mu'afan. Mu'aqqah di sini. Mu'aqqatat. Kullu ummati. Kullu. Nomor I'rab 3. Kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu i'rabnya apa? Ya rafa ya. Iya, dia rafa ini sebagai Rafa'nya memang fathah. Iya, kan dia isim yang diakhiri alif bengkong. Maka tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan.
Selesai kita bahas istisna, Masya Allah. Apa yang penting diingat-ingat tentang istisna? Kalau ilah bagaimana, kan gitu. Kalau goir gimana? Kalau khola ada dan asa gimana? Itu yang perlu diingat. Masalahnya berarti setiap ketemu ada itu semua, ada tul istisna itu. Yang paling penting pertama jumlah positif atau negatif. Ada mustasna minhunya enggak? Nah, itu. Kecuali khola ada dan asa enggak penting. Dia pokoknya langsung atau mau baca setelahnya jer, berarti dia huruf jer. Baca nasab, berarti dia fi'il. Jadi kita lanjut ya. Selesai istisna. Selesai pula lah pembahasan istisnanya. Selesai pula ingatannya ya. Apa izin tanya sedikit? Ya, silakan. Ini kan sebagian soal ini kan semua menggunakan ilah kan. Kenapa nggak goir? Gitu? Nah, kenapa nggak ada? Tinggal ganti aja goir. Artinya tinggal ganti aja gitu. Ganti aja goir. Nanti goirnya yang mau dibaca. Iya. Oh. Tinggal ganti aja goir. Contohnya kullu syai'in yakhusu idza katsura. Kemudian goiro al-ilmi. Goiro al-ilmi. Wajib goiro kan? Iya. Betul nggak? Contoh yang kedua. Didumu'i lughatun insaniyatun la yafhamuha ghairu ashabil qulub. Ghairu ashabil qulub. Ghairu sebagai apa? Sebagai fa'il dari yafhamu. Ashabi mudhafun ilaih. Tinggal diganti aja Pak, dengan kaidahnya ya. Oh iya. Iya. Kenapa kok banyak contoh ilah nggak ada goir? Karena memang kitab-kitab itu kebanyakan pakai ilah. Goir itu jarang, sesekali adalah. Tapi ilah ini yang paling sering. Dan yang paling sulit kan ilah ini. Iya, Paling sulit kan untuk menjawabnya. Apa isim setelahnya itu mau dibaca apa? Butuh ketelitian kalau ilah. Kalau goir setelahnya dibaca kasroh pasti. Jer. Nah goirnya aja. Mau dibaca goiru, goiro, atau goiri, kan gitu. Selanjutnya adalah kita membahas tentang munada. Munada ini adalah kata yang dipanggil, itu munada. Jadi nanti ada harfu nida, alat untuk memanggil, munada itu yang dipanggil. Nah munada ini yang dia itu dibaca nasab. Walaupun tidak semuanya dibaca nasab, tapi ada yang dibaca wajib nasab. Jadi kalau mau manggil, kita itu harus memenuhi dua unsur dalam bahasa Arab. Kalau mau manggil, pertama kita harus gunakan huruf panggilan, namanya harfu nida. Yang kedua, haruslah ada kata yang dipanggil, yaitu namanya munada. Jadi huruf nida dengan munada ini digabung jadilah sebuah panggilan atau cara memanggil. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab itu kalau memanggil digunakan alatnya dengan kata ya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, gitu ya. Pakai ya. Artinya wahai. Adapun munada, maka dia adalah yang dipanggil oleh ya. Dan dia punya ketentuan-ketentuan nih munada ini. Nah itu dia masalahnya. Sama seperti kata setelah ilah tadi. Ada ketentuan-ketentuan. Nah ini juga munada atau kata yang setelah ya ini juga punya ketentuan. Yang pertama, kalau yang dipanggil itu adalah isim, nama orang, dan satu kata. Contohnya Zaidun, Muhammadun, Khalidun. Nah, itu kan satu kata dan itu nama, bukan? Kalau yang dipanggil itu nama dan dia satu kata, maka dia wajib dibaca ketika kemasukan ya, wajib dia dibaca dhammah tanpa tanwin. Wajib ini. Maka kita panggil ya Zaidu. Tak boleh Zaidun. Ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Hindu.
Tidak boleh tanwin. Yang pertama, maka nanti dikatakan bahwa munada yang seperti ini namanya mabni ala dhammi. Mabni dia dengan dhammah. Tidak bisa berubah, dia mabni dengan dhammah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata yang dipanggil itu atau munada itu, kalau dia sebuah isim nakirah, tahu ya isim nakirah? Ya, isim nakirah adalah isim yang bukan ma'rifah. Masya Allah, jawabannya enak banget. Kalau yang dipanggil itu isim nakirah, tapi isim nakirah yang kita panggil itu sudah kita tunjuk orangnya. Bisa nggak sih? Bisa. Misalnya, antum seorang pemuda, ya kan? Bahasa Arabnya rojul, ya kan? Contohnya kita baru ketemu, saya nggak tahu nama antum. Saya panggil antum, ya rojul, wahai pemuda, kan gitu ya. Rojul itu nakirah, betul? Tapi saya sudah tunjuk antum sebagai rojulnya, betul? Nah, itu namanya nakirah maksudah. Nakirah tapi sudah saya tunjuk orangnya. Nah, dalam keadaan begini, ya rojul, maka kaedahnya rojul ini ujungnya sama seperti tadi nama satu orang yang dia satu kata. Nama orang yang satu kata, yaitu apa? Dibaca dhammah tanpa tanwin. Ya rojulu. Ya rojulu. Baik. Ada kalanya kita manggil dalam bentuk nakirah, tapi tidak kita tunjuk siapa orangnya. Betul nggak? Ada kalanya kita manggil dalam bentuk nakirah siapa aja, dan kita nggak tunjuk orangnya. Betul? Kapan itu terjadi? Ketika antum misalnya kekunci di kamar mandi mau minta tolong. Antum manggil orang di luar tuh siapa aja, betul nggak? Dan antum nggak tunjuk kan yang mana, gimana mau nunjuk ya kelihatan juga enggak. Ya, tapi memanggil semua orang, tolong saya, kan gitu ya. Atau dalam posisi kita sedang berenang, tenggelam, mau minta tolong. Asa mau nunjuk, tolong aku kamu, pasti siapa saja kan, betul ya? Berarti namanya nakirah ghairu maksudah. Dia nakirah tapi belum ditunjuk siapa yang dipanggil. Oke, namanya apa? Nakirah ghairu maksudah. Maka kaedahnya kata munada yang dipanggil itu, rojul tadi itu, dia wajib dibaca nasab. Ya rojulan. Kalau kita panggil ya rojulan, berarti semua rojul itu dipanggil siapa aja. Gitu ya, unsurni, tolonglah aku. Jadi, ya rojulan unsurni, wahai laki-laki siapapun panggil aku. Tolonglah aku. Berarti rojulan itu kita baca nasab, berarti itu apa? Ghairu maksudah. Tapi kalau antum baca ya rojulu, maka antum sudah tunjuk siapa laki-lakinya. Misalkan anta ya rojul, mas muka, engkau wahai pemuda, kan gitu ya. Berarti sudah tunjuk mas muka. Tapi kalau misalkan ana minta tolong sama antum ya rojulan, unsurni, wahai kalian laki-laki siapa aja, antum boleh, tolong saya, gitu maksudnya. Kayak rojulan dibaca nasab. Ini mau manggil aja pusing. Mau manggil aja mikir dulu ya, berat ya. Apalagi kalau mau manggil perempuan lagi ya kan, perempuan. Nah, kaidah yang keempat masih belum ya, masih baru tiga, masih ada 5 nih. Makin berat ya bahasa Arab ini. Yang kelima, kalau yang kita panggil itu, munada itu yang kita panggil itu, dia tersusun dari kata mudhaf-mudhafun ilaih. Bukan satu kata, tapi 2 kata, tapi susunannya apa? Mudhaf-mudhafun ilaih. Maka mudhafnya wajib dibaca nasab dan tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena mudhaf tidak boleh tanwin.
Contohnya Abdullah, abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kalau kita mau manggil Abdullah pakai iya, maka abdunya itu wajib nasab, abada. Ya abdallahi, wajib begitu. Rasulullah, mudhaf mudhafun ilaih. Kalau dipanggil ya Rasulah Allahi, wajib nasab. Kenapa? Karena dia mudhaf mudhafun ilaih. Ya qurrata aini, qurrata mudhaf, aini mudhafun ilaih. Maka qurrata wajib dibaca nasab. Ya syahra ramadhana, syahra mudhaf, ramadhana mudhafun ilaih. Itu yang keempat. Kalau dia mudhaf wajib dibaca nasab. Yang kelima, kalau yang dipanggil itu munada itu adalah al-musyabbahu bil mudhaf atau syabihan bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Sudah pernah ya dibahas yang menyerupai mudhaf? Ya. Masih ingat ya? Belum. Apa emang belum pernah? Belum ya? Syabihan bil mudhaf belum? Baik. Jadi syabihan bil mudhaf itu adalah suatu kata yang menyerupai mudhaf. Karena kata-kata musyabbahu disamakan atau menyerupai, diserupai. Musyabbahu itu adalah diserupai bil mudhaf, diserupai dengan mudhaf. Jadi gini, ada isim, yaitu namanya isim fa'il. Isim fa'il ini bisa mendatangkan maf'ul bih. Selama ini kan yang mendatangkan maf'ul bih fi'il ya. Betul nggak? Fi'il muta'adi kan? Mendatangkan maf'ul bih. Nah, isim fa'il ini juga bisa mendatangkan maf'ul bih. Bisa mendatangkan maf'ul bih. Nah, isim yang tadi, isim fa'il ini yang mendatangkan maf'ul bih, antara dia dengan maf'ul bihnya itu susunannya menyerupai mudhaf mudhafun ilaih. Contoh, tola'a yatlu'u. Tola'a yatlu'u itu mendaki. Toli'an, isim fa'ilnya apa artinya? Yang mendaki atau pendaki, betul nggak? Nah, kata-kata mendaki itu bisa butuh apa? Maf'ulun. Mendaki apa? Gunung. Berarti gunung sebagai maf'ulun bih. Maka talian isim fa'il ini bisa mendatangkan maf'ul bihnya. Talian jabalan. Jabalan kenapa dibaca nasab? Karena dia maf'ulun bih. Maka susunan kata talian jabalan ini dikatakan menyerupai mudhaf mudhafun ilaih. Kenapa menyerupai? Karena ini bisa jadi mudhaf mudhafun ilaih. Antum bisa katakan tali'a jabalin, sama artinya. Tali'a jabalin, pendaki gunung, mudhaf mudhafun ilaih. Tapi boleh juga dalam susunan seperti ini. Namanya syabihan atau musyabbahu bil mudhaf. Yaitu tali'an isim fa'ilnya, jabalan maf'ulun bi. Nah, susunan seperti ini namanya musyabbahu bil mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Maka ketika dia dipanggil dengan susunan seperti syabihan bil mudhaf ini wajib dibaca nasab. Tali'an itu wajib. Sedangkan jabalan ya dia maf'ul bih ya pasti sudah dibaca nasab. Ya kan? Lagi tali'an jabalan artinya apa? Pendaki gunung. Sebetulnya bisa juga dibaca ya tali'a jabalin, kata beliau di sini. Ada ya tali'a jabalin. Kalau antum mungkin sering dengar kalimat talibul ilmi. Talibul ilmi. Apa artinya? Susunan apa itu? Mudhaf mudhafun ilaih. Talibu mudhaf, ilmi mudhafun ilaih. Ya, talib itu isim fa'il bukan? Isim fa'il. Bisa nggak dibikin dia musyabbahu bil mudhaf? Bisa. Atau bisa katakan apa? Taliban ilman. Taliban ilman. Oke. Okay. Maka kalau kita mau manggil ya taliban ilman boleh. Boleh. Tapi kalau kita mau manggil ya taliban ilman, boleh. 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 Boleh.
atau ya taliba ilmi. Ya talibal ilmi. Begitu juga yang lain. Susunan-susunan yang lain. Itu namanya apa? Sabihan bil mudhaf atau al musabbahu bil mudhaf. Nah, ada 5. Untuk manggil ada 5 kaidah. Yang tadi aja belum ingat, yang istisna tambah lagi. Tapi Anda ingat kata Ustadz siapa di YouTube itu Anda pernah share kayaknya bahwa kata dia belajar bahasa Arab itu kitab pertama kali kan antum ini kitab pertama nih. Kitab pertama ini antum akan merasa, wih berat banget ya, wah susah ya gini, wah itu kan ya. Nanti ketika ngelanjut kitab berikutnya yang dibahas kan ini juga. Ketika pembahasan ini juga nanti antum bilang, oh gitu. Oh ya dulu tuh kayak gitu maksudnya. Oh ya gini ya, pasti gitu. Nanti lanjut lagi kitab yang ketiga, yang dibahas ini juga, tapi lebih mendalam. Nah ketika itu antum baru bangun-bangun, iya itu saya sudah tahu dulu. Nah, itu. Sabar ya. Pertama mungkin kayak gini, tapi nanti ketika ganti kitab lagi. Mengartikan katanya di kampus kayak gini, tapi kok digabung-gabungkan nggak cocok. Nggak cocok ya. Gimana? Iya, nanti Pak, nanti datang saatnya. Pada saat itulah nanti antum, wah, gampang ternyata gitu. Karena nggak mungkin juga di awal ini saya bukakan semua. Kenapa? Karena memang nggak akan sanggup juga otaknya untuk sekaligus semua. Karena penulis ini juga pintar, dia ngambil dikit-dikit dulu. Nanti kitab lanjutnya dilengkapin lagi, kitab lanjutnya dilengkapin lagi. Tapi diulang dari awal. Nah, ketika diulang dari awal itulah antum nanti akan mengatakan, itu dulu saya udah tahu, memang betul kitab itu dulu gini gitu kan gitu. Nah, itu lebih mudah jadinya. Dia contoh al-amsilatu minal Qur'ani wal hadis. Contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya di sini apa? Wa qulna ya Adamu. Ya Adamu. Kenapa Adamu dibaca dhammah dan kok enggak ditanwin? Kenapa? Karena dia adalah nama satu kata. Panggilan ya adatul istisna, adatun nida, harfun nidanya. Baik. Ya Maryamu sama ya. Maryam nama satu kata. Kemudian ya Naru. Naru di sini adalah nakirah, betul? Sudah ditunjuk belum? Sudah dimaksud belum nar yang mana? Sudah dong. Neraka itu cuma yang mana? Ada lagi neraka yang lain. Ya, pasti sudah dimaksud nerakanya. Maka dia dibaca apa? Dhammah tanpa tanwin. Ya ahlal kitab. Kenapa ahla? Mudhafun ilaih. Kemudian ya ma'syarul jinni. Kenapa ma'syara? Mudhafun ilaih. Ya ma'syarul syabab sama. Kemudian ya Aba Umair. Di sini mudhafun ilaih. Setelahnya ya ummal mukminin. Kenapa umma? Mudhafun. Enggak ada contoh sabian bil mudhaf atau al musyabbah bil mudhaf. Dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an susah nyari yang kayak gitu. Nah, kita tadribat latihan nomor 1, silakan Mas Yu al-awwal. Ya Abdullah la taghdab wa la kal jannah. Hadis ini ya. Ya Abdullah taghdab wa la kal jannah. Ada yang salah? Abdu. Ya Abdu mestinya Ya Abdullah. ya Abdullah. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Terjemahkan. Wahai hamba Allah, janganlah marah maka bagimu surga. Nah, maka engkau mendapatkan surga. Baik. Nomor 2. Yufik bukan ya Abul Qasim. Manut lah. Nuhibbuka ya Abal Qasim. Ada yang salah? Enggak ada. Terjemahkan.
Ahabba yuhibbu, nuhibbu. Kami mencintainya. Kami mencintaimu. Kami mencintaimu ya Wahai wahai Abul Qasim. ayah Qasim. Ayahnya Qasim. Siapa itu ayah Qasim? Ayahnya Qasim. Belum kenal? Belum pernah. Belum kenal? Ah, muskilah. Satu gak kenal sama Abu Qasim? Seluruh umat Islam tahu siapa Abu Qasim. Nabi Muhammad itu kunyahnya Abu Qasim. Nah, kayak saya kan Abu Kaisa, karena anak saya Kaisa. Abu Qasim ya. Lanjut yang ketiga. Ya Ali ya. Di sini tanwin ya. Baca dulu aja. La Ali Iya, ya. iya. Ya Aliyan ihfadil Qur'ana. Ya aliyan ihfadil Qur'ana. Ada yang salah? Ya aliyan, betul nggak itu? Ya Ali ya. Nggak pakai tanwin itu. Ini nama bukan? Nama Ustaz. Satu kata nggak? Satu kata Ustaz. Apa kaidahnya tadi? Nah, itu dia. Soalnya belum hafal 1 sampai 5 tadi. Kaidahnya tidak boleh tanwin Ustaz. Tidak boleh tanwin, terus apa harokatnya? Harokatnya dhamma Ustaz. Dhammah. Nah, ini Oh iya. Ya maksudnya, Aliyu ya aliyu, betul. Ihfadil. ihfadil. Apa mana ihfad? Hafidhu yahfadu ihfad. Bacalah Al-Quran. Ihfad. Hafid. Apa ihfad? Hafalkanlah. Hafalkanlah Al-Quran atau jagalah Al-Quran. Nah, selanjutnya nomor 4. Ya tullab udkhulul fasla. Nah, ya tullab udkhulul fasla. Sahih khata? Sahih. Baik. Nah, sahih. Ya tullabu udkhulu. Terjib. Wahai para siswa, masuklah kalian ke kelas. Nah, wahai para siswa, masuklah kalian ke kelas. Nah, al-khamis. Uhibbuka ya nuraini. Nah, uhibbuka ya nuraini. Ada yang salah? Iya. Enggak ada Ustaz. Ada. Ya nuraini. Kenapa dibaca nuro? Nuraini karena mudah. Karena mudah. Bagus ya. Terjemahkan. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ya Wahai Nur. Nur itu cahaya. Cahaya. Aini untuk mata. Cahaya mataku. Cahaya Nah, mataku. kesejukan mataku ya. Itu biasanya ungkapan apa? Untuk sesuatu yang menyenangkan kita. Nur ain. Baik. Makanya di Indonesia sering dijadikan nama ya. Nur. Hah? Nuraini. Nur ain. Dijadiin. Ternyata ya. Ada apa? Sering juga tuh dijadiin nama Nur apa? Nur Laina. Bukan. Nur Ramadan. Alah, banyak teman saya nama itu kok saya lupa malah. Lali wes lah. Coba. Hai, cukup? Mau lanjut lagi? Lanjut atau PR? PR PR aja ya. ya. PR ya, latihan 2 itu. Kalau soalnya kalau sekarang pasti antum belum siap. Ya, nyusun kalimatnya itu. PR-nya sampai 257 ya. Halaman 257.
Insyaallah ini mestinya berapa lama lagi kita selesai. 2 bulan selesai insyaallah. 2 bulan lagi. 2 bulan berarti 16 pertemuan ya. Selesai. 2 bulan berarti ganti kitab lagi, Masya Allah. Senang kalau ganti kitab tuh. Ganti kitab terus ya kan. Nah. Oke, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.